Kalau misalnya refocusing, berarti anggarannya diambil bansos, tadi udah jelas. Berarti yang kena orang tuanya dong. Betul. Kan? Nah, kemudian kalau misalnya mau diambilnya dari pos subsidi, orang tuanya lagi yang kena. Ya. Nah, karena itu masuk dalam subsidi. Tapi subsidi tujuan pemberian makan siang gratis dan susu ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Dia relevan nggak tuh dengan statement? pengentasan Mereka. antara kemiskinan dan kualitas makan itu sebenarnya suatu hal yang berbeda, masalah gizi itu. Karena ya sekarang pernah di Bandung juga saya punya teman yang saya ketika didiagnosis sama dokter ternyata kurang gizi. Kenapa? Makan Indomie mulu Pilihan ya. makannya emang salah gitu. Jadi bukan Anak kos. ya betul. Jadi bukan masalah ekonominya, tapi memang kesadaran pengetahuan Ya. mengenai gizi itu Iya. hal yang berbeda sama sekali. Jadi Betul. kembali lagi, saya melihat di sini kok kayaknya kita berusaha untuk menyelesaikan satu masalah Bukan seolah menimbulkan masalah. Nah, itu. Hi, welcome to Tactics, talking policy and politics with me Didi, and Iyo. hari ini kita akan berbincang dengan tamu spesial kita ya Kak Iyo. Ya. Siapa kira-kira? Kayaknya itu salah satu seleb tweet. Ini ensiklopedia berjalan. Bukan berjalan lagi, Aduh, mengudara. Mengudara, kita nanya apa Ensiklopedia aja mengudara. pasti bisa jawab. Dan educational background-nya doang luar biasa. Gimana tuh? S1-nya itu Communication Science di Unpad, Oh, Bandung. sama saya. Sama ya. S2-nya nih di UK, University of Bristol, Business, Economics and Finance. Oh, pindah jalur. Pindah jalur. Oke, memang orang komunikasi itu bisa kemana-mana. Bisa Multidisipliner Oke. ilmu komunikasi itu. nggak usah lama-lama, kita perkenalkan Bang Poltak Hotradero. Poltak. Terima Hai, kasih Bang sudah Poltak. bisa bergabung ngobrol-ngobrol. Apa kabar Bang? Kabar baik Mbak Di. Sibuk kayaknya ya. Biasa menjelang akhir tahun ada aja yang perlu dikerjakan dan semua dikejar deadline, dan masuk juga dikejar jatah cuti dan orang-orang dan teman-teman yang cuti. Jadi Ya, biasa lah ya. akhir tahun. Iya, Padahal akhir bursa lagi sibuk-sibuknya nih. Dan selalu Emiten, window dressing, apa segala macam kan? Betul, Laporan keuangan. Laporan Betul. keuangan, apalagi mau libur Natal tahun baru. Cari bocoran dong, Bang. bis. Insider trading. Bang Oke. Poltak, Gimana? kita kan mau pemilu nih Bang. Ya. Kan biasanya kalau pemilu itu setiap capres pasti ada program-program ekonomiksnya ya. Oke. Yang kita mau belejetin satu persatu adalah Oke. program ekonomiksnya Pak Prabowo sama Mas Gibran nih. Karena unik ya, akan memberikan makan siang dan susu gratis nih Oke. buat anak sekolah gitu. Jadi kita pengen tahu ya, mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu apa bisa program tersebut dijalankan. Anggarannya itu dari mana? Oke. Gitu. Ya, tentu yang namanya program kayak akan ditentukan nanti realisasinya seperti apa. Tentu kalau dibilang makan siang gratis, susu gratis, pertama perlu kita hitung berapa banyak yang akan diberi makan siang. Makan siang pagi atau dua-duanya? Kayaknya makan siang Makan gratis. siang? Siang Makan doang. siang karena Pagi enggak ya? Buat Paginya anak puasa. sekolah ya? Paginya Pagi- puasa. Oke, karena balik lagi jumlah anak usia sekolah di Indonesia jumlahnya puluhan juta dan bukan cuman di satu provinsi tapi tersebar di banyak provinsi. Jadi di sini kita perlu hati-hati dengan angkanya. Saya coba lihat ya kayaknya beberapa yang waktu itu disampaikan angkanya mencapai suatu saat nanti mencapai 87 juta orang. Wow. 87 juta orang itu berarti That's mulai huge. dari Dari SD usia- sampai SD, SMA SMA. kira-kira. Nah, jadi 87 juta orang. Ada banyak asumsi seperti apa, tetapi kalau melihat angkanya sampai 87 juta, atau mungkin kan, nanti bertahap kok. Ya, tetap ya, berarti kan akan Ada yang nggak kebagian kalau bertahan. nggak, maksudnya bertahap akan dilakukan, jadi nanti finalnya 87. Tapi tetap kalau kita perhatikan di sini, angka yang dengan jumlah sebanyak itu, dengan berapa menu yang akan dipilih, dan kemudian berapa yang akan perlu disediakan, angkanya ya sekitar 300 triliunan sampai 400 triliunan. Per Hanya tahun. per tahun. Hanya makan
Nasi Siap. saja. Oh, nasinya aja nih? Bukan, makanannya, maksudnya makanannya Oh, adalah satu sama set. lauknya lah dan lainnya ya. Belum susu. Dan itu asumsinya adalah per menu itu sekitar 15.000. 15.000 ya. makan apa ya? Kalau Ya, di warteg mungkin sih dapat. Dapat Dapat ya. lah. Ya. Cuma mungkin yang perlu kita perhatikan adalah saya sendiri pertanyaannya adalah kenapa ini yang dipilih pertama ya. Nomor 2 adalah apakah sudah ikut dipertimbangkan biaya logistiknya? Nah, salah satu yang menurut saya menarik adalah dulu kan kita banyak ribut mengenai bantuan langsung tunai BLT. Ya. Wah, kenapa itu membuka itu kasih ikan, nggak kasih pancing dan lainnya. Tapi sebenarnya secara ekonomi, ilmu ekonomi, justru ada satu yang menarik dengan BLT ini. Kenapa? Begitu bentuknya BLT, maka BLT karena bentuknya cash, nggak ada biaya logistiknya. Kan tinggal transfer se Indonesia kan. Iya, Ya. iya, iya. Nah, lebih idealnya kalau memang diterimanya dalam rekening masing-masing. Betul. Nah, untuk menghindarkan supaya orang duitnya nggak diambil orang dan lain-lain. Jadi dulu kan memang banyak yang penerimanya itu belum punya rekening, jadi ya desek-desekan lah yang jadi korban. Tapi yang menarik di sini adalah bantuan yang bentuknya seperti BLT itu dia nggak punya biaya logistik. Betul. Walaupun ada minimum lah administratifnya. Bayangkan kalau misalnya bentuknya in kind. Oke, satu Indonesia 87 juta. Yang masak siapa? itu belum sampai ke sana ya. 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 Jadi maksudnya gini, dulu waktu itu gimana kalau misalnya BLT pada waktu itu ya, waktu zamannya Pak SBY dikasih bentuknya bantuan cangkul misalnya. Distribusinya. Kan? Nah, distribusinya. Belum lagi nanti standarnya seperti apa. Bawa cangkul ke Papua, bawa cangkul. Lantas yang tinggal di desa lain dikasih cangkul juga. Iya, iya. Nah, jadi kembali lagi, masalah dengan Indonesia, masalah yang sangat serius dengan Indonesia itu adalah terkait dengan logistik. Logistik. Nah, sekarang kalau misalnya akan memberi makan anak sekolah senilai 15.000 yang tersebar se-Indonesia, jangan-jangan biaya logistiknya per orang lebih besar daripada yang dimakan. Daripada harga makanannya Iya, itu sendiri. bisa terjadi. Betul. Iya, Nah, iya. ini yang saya pikir perlu hati-hati di sisi ini. Iya, Karena iya. kembali lagi, kalau kita melihat beberapa kenyataan mengenai Indonesia sangat luas dan kemudian ada ribuan desa dan daerah terpencil lainnya. Sekarang sampai saat ini aja kita masih mendengar cerita gedung sekolah yang rusak nggak bisa diperbaiki. Iya, 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 iya. Kita masih mendengar ada guru yang berbulan-bulan gajinya nggak dibayar. Nggak dibayar. Lah itu aja kita nggak bisa handle, nggak bisa tackle. Kemudian kita mengasumsikan bahwa kita bisa mendatangkan ratusan ke tiap sekolah, ya, ratusan menu menu buat sarapan pagi, makan siang, dan kemudian tambah susu yang juga ada umurnya ke seluruh Indonesia tanpa kita memperhitungkan biaya logistiknya. Oke. Jadi saya orang yang cenderung oke, nggak apa-apa, se-Indonesia logistiknya udah ditempuh. Iya, 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 iya. Karena tanpa logistik nggak akan pernah sampai, dan akhirnya semua program juga akan berhenti pada sekedar wacana karena tidak bisa direalisasikan. Pertama ongkosnya, nomor 2 logistiknya, belum lagi nanti di atas administrasinya, belum lagi oke ini melibatkan duit besar, nanti harus di audit oleh BPK lagi. Iya, iya, iya. Saya malah bingung prosesnya tuh, Pak Botak. 87 juta ya misalnya. Kalaupun itu bertahap. Ini siapa yang masak? Berarti kan apakah single kitchen atau gimana? Jelas Sementara nggak mungkin. ya kan? Sementara kalau beda-beda nanti nggak sama, ya kan? Betul. Dan menyediakan makanan segitu banyak, chain restoran terbesar di Indonesia aja, Nggak sanggup. itu dia kan kitchennya ada beberapa titik gitu kan ya. Nah kalau kebayang saya nih, massal berarti makanan yang siap saji. Makanan siap saji secara nilai gizi tuh seperti apa gitu? Nah, katanya kan untuk mengurangi angka stunting juga tuh tujuannya. Hmm. Kalau menurut saya, stunting itu dimulai dari ibu itu Ibu dalam keadaan hamil. hamil. Iya. Kalau udah Nggak- SMA, Iya, nggak udah mungkin kasep. dikasih susu kotak. Susu kotak kan banyak glukosnya, Hmm. gitu. Iya, Jadi, susu formula lagi ya. iya, gitu. Jadi ya kembali lagi masalah logistik kan. Jadi kita bicara soal bagaimana menghandle untuk bisa memberikan makan siang bagi puluhan juta orang di seluruh Indonesia. Dan kemudian titik tengahnya ada di mana, kemudian bahan mentahnya ada ditaruh di mana, dimasaknya di mana, diolahnya di mana dan lain-lainnya. Yang sebenarnya menjadi redundancy karena pada dasarnya kebanyakan dari anak-anak ini juga punya orang tua. Betul. Iya. Yang sebenarnya juga yang lebih tahu anaknya perlu apa. Saya kalau anak saya dikasih makanan massal itu saya malah takut.
Iya Ya benar. kan? Hari ini aja anak saya bawa makanan sendiri dari rumah. Iya, kebanyakan Iya. apalagi SD ya, biasanya dibuatkan makanan dari rumah Betul. sama mamanya. Nah, soal biaya nih. Tadi kan secara proses nggak mungkin. Kita ke basicnya dulu nih. Tadi kan biayanya 400 triliun nih Bang Potong. Ya sekitar itu. 400 triliun. Sementara kita punya anggaran aja sekarang kayaknya kemarin berapa tuh? Apa namanya? Defisitnya kita berapa ya? Oh, ini saya kebetulan ada catatannya. Jadi Ah. APBN untuk tahun 2024 itu besarnya 2.781 triliun. Oke. Oke, kita ambil aja 2.800 triliun ya. Nah kemudian ada banyak, ini masih APBN tadi kan belanja-belanjanya. Jadi belanja terbesar di Indonesia itu ada beberapa, tapi yang paling utamanya adalah pertama belanja KL, Kementerian Ya. dan Lembaga. Lembaga. Itu sudah 1.000 triliun sendiri. Sepertiga lah ya. Ya, Sepertiga sepertiganya. lebih. Kemudian belanja non-KL. Hmm. Ini termasuk diantaranya ya tadi terkait dengan subsidi, terkait dengan lain-lainnya gitu kan. Nah kemudian yang jangan pernah kita lupa juga ada haknya pemerintah daerah. Ya. Transfer daerah Transfer saja daerah. sudah 857 triliun. Ya. Jadi kalau belum lagi kita tahu ya ada yang namanya Cadangan ya. cadangan. Tapi sebelum sampai ada yang diamanatkan oleh undang-undang, misalnya seperti 20% harus dialokasikan untuk pendidikan. Ya. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung semua ya, yang namanya keleluasaan fiskal bagi pemerintah Indonesia itu cuma sekitar 12%. Ya. Kadang-kadang bisa di stretch sampai 14, tapi 12-14% kira-kira seperti itu. Jadi pemerintah atau siapapun bisa punya cita-cita yang sebesar mungkin, nggak apa-apa. Tetapi keleluasannya itu cuma 12%, atau 12% tadi. Kalau kita kalikan dengan APBN yang 2.800 triliun, ukurannya adalah 333 triliun. Jadi Nggak cukup. segini, ini udah pakai bangun infrastruktur, sudah pakai dana cadangan, dan pokoknya 333 triliun. Ya. Sebentar lagi mau berapa biayanya? 400. 400. Lah, lewat dong kalau gitu. Ya. Berarti ada pos anggaran yang shifting. Nah, sekarang pertanyaannya, yang harus shifting siapa? Karena begini, Pendidikan, ya balik lagi, pendidikan juga kan itu pertama bansos. Nah, ini menjadi menarik. Kalau misalnya bansos, penerima kan sebenarnya orang tua. Iya, iya. Yang sebenarnya justru jangan dihilangkan. Kenapa? Kalau orang tuanya bisa bekerja dengan baik, bisa terjamin sosialnya, ya makanannya bagus. juga. Jadi kan nggak Iya. lucu kalau misalnya yang dikasih makan anaknya, tapi nanti kemudian orang tuanya malah nggak kerja atau nggak bisa tersantuni. Iya. Jadi saya sangat, kalau misalnya bansos yang dikurangin, ntar dulu, justru yang namanya enabler untuk bisa suatu program bisa Iya, sustain, justru adalah orang tuanya. Iya, Yang enabler. memang mungkin berapa keadaan perlu dibantu untuk bisa bekerja dengan baik, kemudian penghidupan yang baik. Kalau misalnya orang tuanya bisa mencapai level tersebut, masalah makanan itu sebenarnya nggak terlalu sulit. Gitu. Kalau subsidi yang tadi itu BLT dan segala macam itu berapa nilainya, Bang Potong? Subsidi Kira-kira. subsidi pupuk aja udah 30 triliun sendiri. Pupuk. Yang Kemudian kayak kartu Indonesia Pintar. Oh ya, subsidi Bahan bakar, kesehatan bahan bakar. ada detailnya. Tapi ya itu masuk belanja-belanja yang tadi, yang 1.000 triliun tadi itu masuk di 1.000 Oh, situ. termasuk situ ya? Ya, termasuk di situ. Jadi kemarin kan salah satu tim mengatakan akan refocusing. Berarti artinya ada yang sudah berjalan, posnya harus dipindahin hanya demi makan siang. Padahal makan siang tuh hasilnya apa ya? Hasilnya kan cuma dalam waktu 6 jam kemudian tuh. Ya. Sekarang Udah pertanyaan, hilang gitu kan? nah kembali lagi, kayak mau refocusing mana? Oke, kalau misalnya refocusing, berarti anggarannya diambil bansos, tadi udah jelas. Berarti yang kena orang tuanya dong. Betul. Ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya mau diambilnya dari pos subsidi, orang tuanya lagi yang kena. Ya. Nah, karena itu masuk dalam subsidi. Tapi subsidi program. tujuan pemberian makan siang gratis dan susu ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Dia relevan nggak tuh dengan statement? Pengentasan mereka. antara kemiskinan dan kualitas makan itu sebenarnya sesuatu hal yang berbeda, masalah gizi itu. Karena ya sekarang pernah di Bandung juga saya punya pernah teman yang misalnya ketika didiagnosa sama dokter, ternyata kurang gizi. Kenapa? Makan Indomie mulu ya? Pilihan makannya emang salah gitu. Jadi bukan Anak kos. ya betul. Jadi bukan masalah ekonominya, tapi memang kesadaran pengetahuan Ya. mengenai gizi itu Iya. hal yang berbeda sama sekali. Jadi Betul. kembali lagi, saya melihat di sini kok kayaknya kita berusaha untuk menyelesaikan satu masalah Dengan seolah-olah menimbulkan masalah. Nah, itu satu ya. Tapi seolah-olah semua masalah itu bisa selesai hanya dengan satu itu. Padahal ada trade off, ada hal-hal yang perlu dikorbankan. Iya, iya. Yang terpaksa harus dikorbankan. Jadi
nggak gampang untuk seperti ini, apalagi kalau tadi angkanya 400 triliun. Iya. Itu beberapa kementerian di Indonesia juga melebihi itu Iya, iya, budgetnya. iya. Jadi kalau dikatakan oke shifting, Hmm. tinggal ditanya aja masing-masing. Siapa yang Ada nggak yang mau dipotong? Nggak Ya. ada. Iya, iya, iya. Karena setiap kali melakukan pemotongan pasti ada konsekuensinya. Ya. Iya. Nah ini yang saya rasa kok kayaknya nggak dikerjakan, nggak dihitung. Hmm. Atau secara ajaib ya, secara ajaib nggak apa-apa deh bisa nambah. Hmm. Oke, bisa nambah. Entah caranya bagaimana. Ya. Defisit anggaran kita sendiri untuk tahun 2024 itu sudah 522 triliun. Defisitnya. Nah, defisitnya. Jadi kalau tambahin anggaran baru, Nambah berarti lagi 900 kan? defisitnya. Padahal dalam undang-undang kita 3%. defisit nggak boleh lebih 3%. Iya. Jadi, Bisa di-impeach. nah balik lagi jadi sini untuk tahun 2024 defisit itu diproyeksikan 2,29%. Nggak mungkin ya. Nggak kena. Nggak Iya, kena. nggak Makanya. mungkin. Tanpa tambahan program ini aja udah hampir 3. Kemungkinannya budget untuk pembangunan infrastruktur nih yang akan dikurangi. Itu betul. Iya Itu yang. kan? Jadi padahal sebenarnya kembali lagi kan, masalah kita apa sih sebenarnya? Kenapa logistik kita jadi mahal? Kenapa jadi sulit bawa dari satu titik ke titik lain? Karena memang Indonesia besar, ukurannya sangat besar. Jadi sebenarnya yang perlu dikerjakan dan lebih fokus adalah ini terusin nih pembangunan infrastruktur supaya apa? Supaya logistik menjadi lebih baik, murah. kemudian pergerakan barang, jasa dan lain-lainnya bisa lebih mudah, Iya, iya, iya. sehingga Efisien ya. betul ada muncul lapangan kerja baru. Ketika muncul lapangan kerja, ada orang tua yang bisa bekerja dengan baik, ada pendapatan yang baik, dia kasih makan anaknya dengan baik juga. Harga Mesti dia- turun juga gitu. Betul. Kenapa mesti pemerintah ngambil alih? Betul. Jadi Iya, fokus iya, aja. iya, Kita belum selesai loh dengan infrastruktur. Ya. Trans Sumatera belum selesai, Trans Jawa udah Kan selesai. paslon nggak 2 selesai. kan juga mengusung keberlanjutan. Berarti semua yang dikerjakan Pak Jokowi akan dilanjutkan. Lah kalau gitu budgetnya dari mana dong? Kalau gitu orang kelulusan fisalnya cuma Iya, 333 iya. triliun gitu. Dilanjutkan dengan makan siang. Gitu. Dan ini seperti kata pepatah jadinya. Tidak ada makan siang yang gratis. Oh. Karena pasti kan diambil dari yang lain. Betul. Gratis buat anaknya, tapi ada sisi lain dikorbanin. Ini saya ngelihat di era Pak Jokowi ini sebenarnya menarik loh. Ada saya hitung-hitung nih, ada teman yang menghitung sih tepatnya. Ada sekitar 29 bantuan sosial, ya kan? Mulai dari bayi, Generous sekali ya pemerintah. iya mulai dari bayi, anak remaja, usia kerja, keluarga, lansia, dan masyarakat umum. Ya, contoh yang bayi nih, ada PKH, percepatan Keluarga. pencegahan stunting gitu Oh, kan ya. Ada bantuan PAUD. Nah, yang lansia nih, dana pensiun PNS, BLT lansia, udah ada tuh. Lalu umum tuh kan Kartu Indonesia Sehat, subsidi BPJS, kesehatan, dan sebagainya. Artinya kalau misalnya tadi tidak ada makan siang gratis, mungkin dari salah satu dari 29 subsidi ini akan dikurangin. Ya kan? Bukan kurangin lagi, ada yang hilang. Ada yang hilang, betul ya, hilang bahkan. Atau mengambil pos anggaran yang lain tadi, misalnya infrastruktur. Iya. Nah ini yang menarik sebenarnya, Pak Prabowo kan Menhan ya. Kita kan punya rancangan apa tuh, minimum force, Oh, minimum proses, iya. ya kan? Itu kan belum pernah terpenuhi sampai hari ini. Betul. Itu anggaran Menhan aja paling cuma 100, nggak sampai 150 triliun kalau saya nggak salah. Nah ini makan siangnya kok jauh lebih besar dari minimum force yang kita mau capai. Ya berarti konsekuensinya minimum force tidak tercapai, harus jadi balik lagi semua trade off. Ya makanya. Trade off-nya di mana gitu. Dan saya melihat bahwa ide ini, Perut kenyang tapi alutsista tua-tua gitu kan ya. tapi di sisi lain ini kita juga mungkin perlu melihat bahwa yang namanya pilpres pasti saya punya visi misi dan lainnya, pasti ada jualannya dan Ya. itu akan berusaha untuk dibuat semenarik mungkin. Ya, ya. Gimmick dong berarti ini. Nah itu makanya kembali lagi bagi kita yang berpikir kan harus bertanya, ini dibiayai pakai apa ya? Iya, Duitnya mungkin ada ya nggak? sih. Ditarik kemana? Nah salah satu mungkin yang masalah dengan kita adalah walaupun tadi kita udah bicara mengenai program belanja pemerintah 2.781 triliun dan lain-lainnya, kita juga masih punya masalah dengan penerimaan pajak Nah itu ya. Kita belum pernah mencapai tax ratio yang ideal. yang ya? ideal. Jadi, Sekarang berapa ya terakhir ya? tahun kemarin sekitar 10%. 10%. Terendah di seluruh Asia Pasifik. Karena akibat COVID juga kali ya, akibat pandemi. Enggak, emang kita belum. memang kita agak akut ya soal ini. Tapi kembali lagi ya, di sini juga perlu menjadi perhatian juga karena memang bagian terbesar dari penerimaan pajak kita itu masih berasal dari pajak badan perusahaan dan lainnya. Ya. Individu itu masih banyak yang kurang. Nah, kalaupun diturunkan ke individu, ternyata
konsentrasinya juga masih sangat sedikit yang eligible. Yang banyak itu memang sifatnya perlu disubsidi secara pajak. Gitu. Jadi memang nggak gampang ya untuk bisa melihat bahwa suatu program itu akan bisa terrealisasi apa enggak. Tapi dari sisi penerimaan pajak tadi yang perlu ditingkatkan, kemudian di sisi belanjanya, itu aja sudah harusnya bisa menjadi ukuran. Ya. Apakah suatu program itu realistis atau enggak. Jangan sampai begini, dijanjiin ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua dijanjiin, kemudian begitu disumpah jadi presiden, kemudian berapa bulan itu, mohon maaf Bapak Ibu ternyata ya janji tinggal janji, mohon maaf ini nggak tercapai, kenapa? Karena memang nggak bisa, karena memang secara undang-undang nggak bisa. Ini masalah kredibilitas. Betul. Iya, benar. Jadi nggak jadi makan siang, cuman makan cireng aja. Makan cireng gratis. Cilok. Cilok. Oke, dari sisi postur anggaran, menurut Bang Poltak, kira-kira sekarang di Indonesia ini pos-pos mana aja sih yang perlu dikurangi, kemudian subsidinya dialihkan ke hal yang lain gitu, kira-kira seperti apa? Sebenarnya masalah dengan anggaran di Indonesia kompleks ya. Iya. Ini kayak kalau orang marketing selalu bilang kan, Sir Lever yang pendiri Unilever selalu bilang, ini setengah dari anggaran promosi saya itu hilang, nggak berbekas. Tapi nggak tahu saya setengahnya yang mana gitu. Iya, Jadi iya. nggak gampang untuk itu. Tapi kita melihat bahwa masalah paling umum di Indonesia itu bukan di angkanya, tapi cara belanjanya. Mungkin kalau kita sering lihat ya, Iya. kenapa sih ini para Pemda ini betulin jalan Ya. bulan November, Iya, Desember. Udah berber lah pokoknya. Padahal pertanyaan balik lagi ya, betulin jalan pas lagi musim hujan. Ya. Gimana sih kualitasnya gitu kan? Nah, tapi ini juga gambaran 800 triliun yang tadi dana perimbangan ke daerah. Banyak sekali provinsi yang sampai dengan bulan September itu masih idle, dananya masih belum digunakan, sehingga bisa terjadi 70% dari anggaran, 60-70% dikebut hanya dalam waktu 3 bulan. Bisa kebayang nggak kualitas belanjanya seperti apa? Betul. Jadi kita bukan cuma masalah duitnya cukup apa enggak, yang ada pun cara belanjanya masih ngawur-ngawuran Iya, gitu. iya, Jadi iya. kembali lagi, ini yang saya pikir siapapun yang jadi presiden lebih penting beresin ini dulu kualitas Iya, iya, belanjanya. Saya baru bilang tadi dana perimbangan ya. Belum lagi bicara kementerian dan lembaga, itu juga cara belanjanya juga Sama. Memang paling parah sih emang pemerintah daerah, kadang-kadang duitnya diparkir di DPD cukup lama. Entahlah mungkin mau dapat bunga bunganya atau yang lainnya, tetapi kemudian belanja yang dalam waktu sangat singkat realisasinya ini yang kemudian jadi bermasalah. Sebenarnya kan kalau nggak salah PUPR tuh sudah mulai ya dulu ya Pak Basuki di era awal, mereka melakukan tender tuh justru di akhir tahun. Sehingga ketika anggaran berjalan di Maret, udah siap tuh. Betul. Mulai tender, pengumuman dan segala proses tender sendiri kan 2 bulan ya kan sebelum proyeknya berjalan. Jadi justru bukan bekerja di akhir tahun, tapi menyiapkan tender-tender itu. Kayaknya kementerian lain belum ada yang seperti itu ya? Belum. Saya ya masih belum seperti itu karena kembali lagi beberapa kementerian itu memang ukurannya raksasa, punya kompleksitas tersendiri. Kemudian juga penggunaan anggaran itu juga ada yang melekat kementerian, ada yang terpisah dari suatu kementerian. Jadi ini yang mempersulit. Nah, memang keadaannya begitu. Jadi nggak gampang. Jadi sama seperti tadi Mbak Di, itu kalau mau realokasi yang ada aja masih senggol-senggolan ini anggaran siapa? Itu suatu Masih hal yang pabaliut. Nah, ya Pak lihat. Itu harus dipertimbangkan untuk bisa dibereskan. Tapi itu yang saya pikir membuat kita juga sebenarnya perlu realistis memandang suatu program menjadi kembali lagi nih ke siklus anggaran. Kan biasanya nih ya, kalau di KL Januari, Februari itu sepi, nggak ada belanja. Karena anggarannya kan baru mulai di bulan Maret. Ya. Silpa belum tentu bisa dipakai. Masih diaudit dulu kan? Masih diaudit dulu ya, betul. Nah, kalau misalnya makan siang nih, jangan-jangan nanti Januari, Februari nggak ada makan siang. Karena anggarannya udah nggak ada nih. Ada pre 2 bulan nih. Atau terus nanti ditambahkan di November, Desember, makan siangnya bisa 2 kali. Dari anggaran yang Januari, Februari, gimana tuh? Kira-kira Ya mekanismenya? kembali lagi, yang kalau misalnya namanya anggaran itu kan berarti perlu ada konsistensi. Untuk bisa belanja makan siang bulan depan, ya harus dipersiapkan dari 3 bulan sebelumnya. Ya. Tapi kan seperti tadi, belanja kita tuh nggak bisa rata. Betul, 15 Desember harus laporan. Nah, balik lagi gimana kalau nggak bisa rata, bagaimana kita bisa melakukan Program yang suatu sepanjang program tahun. yang sepanjang tahun Ya. setiap hari. Ya. Jadi saya pikir kita juga kayaknya kita nggak ada loh di
items ya di pemerintahan kita yang belanjanya harian Hmm. dengan jumlah penduduk semakin banyak Nggak ada. dan dilakukan secara konsisten sepanjang tahun. Ya. Belum lagi nanti masalah tender dan segala macam. Itu Iya. menentukan vendor, Siapa juru masak? juru masaknya, dapurnya di mana, itu Mesti kan juga seragam, ya takes kan? time. Menunya. Quality control Betul. Iya, dan jangan visi. lupa itu semua pengeluaran negara kan? Iya. Berarti nanti harus diaudit sama BPK. Hmm. Aduh pusing. Seolah-olah BPK yang sekarang aja Jadi yang harus buat yang harus ngaudit diaudit. makan siang aja udah Nah, itu dia. Iya, 400 iya. triliun ya. Luar Oh, biasa. itu besar, lebih besar daripada berapa kementerian dan lembaga. Hampir Kalau- sama dengan Kemendikbud jadinya tuh. Nah, makanya jadi BPK saja dengan jumlah orang terbatas harus bekerja mengaudit seluruh kementerian dan lembaga, belum lagi BUMN, belum lagi semua Pemda. Masih tambah lagi nanti harus mengaudit mengenai makan siang, konsistensinya, pengeluarannya dan lain-lain. Kalau nggak diaudit gimana? Ya tadi bocornya bisa luar biasa karena angkanya sangat besar. Ya. Jadi Iya. 400 triliun kalau dalam satu periode pemerintahan 5 tahun berarti kan sekitar 2.000 triliun. Jangan-jangan kita bisa bikin 3 ibu kota negara yang baru, ya kan? Ya, itu Sekitar 600 triliun loh IKN tuh. betul. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kurang rasional ya Kurang program rasional. ini ya. Ya, semangatnya sih ada ya, semangatnya ada. boleh Tapi juga. mohon maaf, Iya, iya, semuanya akan ditentukan bagaimana anggaran pemerintah. Ya memang semuanya itu Semangatnya berundang-undang. guyup ya, makan siang bareng, ngeriung gitu kan. Iya. Iya, iya. Tapi memang limitnya itu ada pada anggaran dan anggaran itu adalah produk hukum. Iya, iya, Jadi nggak bisa sembarangan. Katanya udah ada di 76 negara nih program makan siang Masa sih? dan susu gratis 70 ini. negara. Iya, menurut presentasinya Susu apa makan siang? paslon. Makan siang. Makan siang. Iya. Ya, kembali lagi. Adanya apakah bersifat nasional? Belum tentu juga kan? Iya. Di Amerika ada program makan siang, tapi itu kebijakan masing-masing state, Ya. masing-masing negara bagian. Karena masing-masing negara bagian punya policy masing-masing. Nah, kemudian apakah itu berlangsung juga misalnya untuk di untuk di private Ya. sekolah swasta? Enggak. Enggak. Kalau swasta punya Biasanya itu kan sendiri lagi. ini ya, apa lembaga-lembaga di luar pemerintah, lembaga-lembaga apa namanya kayak Caritas. Iya, Ya, biasa seperti karitatif itu. ya kan buat Iya. kelompok orang miskin. Betul. Nah, jadi kembali lagi klaim mengenai 76 itu kita tanya balik aja. Ini 76 tolong sebutin dong negara-negaranya satu. Nomor 2 ini skala nasional apa skala provinsi atau memang selektif? Iya, iya, iya. Ya pakai data dong. Iya, iya. Kalau berani ngeklaim 76, Negaranya Wakanda gitu kan ya. Timbuktu. kan kembali lagi ya. Ini misalnya ambil contoh mengenai India. Iya, India. India itu bukan ekonominya bukan sentralistik. Mereka negara bagian. Negara bagian, betul. Bagian. Dan masing-masing punya kebijakan politik sendiri-sendiri. Iya, iya, iya. Jadi kembali lagi, nggak gampang kita menerjemahkan. Oh di tempat lain berhasil, bisa, tapi kemudian seolah-olah akan pasti berhasil. Sama seperti klaimnya juga, oh ya Sudan juga melakukan makan siang gratis. Sekarang saya tanya, Human Development Index-nya SDI. Sudan kira-kira lebih tinggi apa nggak sih dari kita? Iya. Iyalah, di Nah, bawah balik lah lagi, pasti. pertanyaannya kalau mereka sudah melakukan makan siang, tapi ternyata Human Development Index-nya juga masih lebih rendah dari kita, sebenarnya apa itu menjawab pertanyaan bahwa masalah kita selesai dengan makan siang? Ya enggak lah. Ya. Iya, 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 iya. Jadi lebih bagus sebenarnya kalau mau bantuan begitu menjalankan saja program bantuan 29 tadi yang sudah ada Ya. dengan sistem yang lebih rapi ya. Betul, Kita saya kan bisa setuju. berbasis NIK gitu ya. Betul. Kan Nah, kemarin ini relate ke programnya Paslon 3 tuh. Kartu Sakti. KTP Sakti. Oh iya, KTP Sakti. Bukan. Itu gabungan dari semua satu kartu-kartu kartu itu ya? terpadu Indonesia. Ya, jadi semua berbasis Jadi NIK. pakai KTP aja tuh. Pakai KTP katanya KTP-nya tuh udah lebih canggih dari yang sekarang, semua data masuk ke situ. Bantuan. Karena kan sekarang coba dompet orang yang dapat bantuan itu tebelnya gara-gara kartu kan, bukan Iya. karena duit. Ada kartu sehat, kartu pintar, kartu Kartu apalagi BPJS dan sebagainya. Ini satu kartu sebenarnya udah cukup. Jadi makanya dibilang kartu sakti. KTP Ini aja mungkin nggak tuh Bang Polta kalau model begitu? Single Kar- ID kan ini? Betul. Ini kan berarti masalah registrasi yang diperbaiki. Ya. Dan saya setuju bahwa memperbaiki masalah administrasi, registrasi, ini adalah sebenarnya kunci dari semuanya. ya. Ya. Lebih penting ini ya. Betul, itu yang prioritas dan itu yang bisa dikerjakan dan perlu dikerjakan oleh siapapun yang jadi pemerintahan karena ini adalah kunci menuju keberlanjutan, kesuksesan program-program apapun yang terkait dengan itu. Kan Ya. balik lagi kan di dalamnya ada bantuan sosial supaya penerimanya tepat guna. Betul. Kemudian mungkin dari situ juga bisa dilihat seberapa besar absorption-nya, di mana masalahnya dan lainnya. Jadi ketimbang
menemukan sesuatu yang baru, sementara registrasinya masih berantakan, hati-hati. Ini akan membuat celah atau lubang yang cukup besar untuk berbagai tindak korupsi atau kolusi yang bisa terjadi. Dan kualitas juga. Kalau Ya. didistribusikan kan tanggung jawabnya lebih tersebar ke masing-masing Dan ada keluarga. data. Ya. Iya. Ini yang menjadi penting karena evaluasi akan memerlukan data dan Berbasis datalah data. menjadi tindak lanjut berikutnya. Nah sebenarnya nih menarik. Kemarin itu kan kita selalu ribut soal pupuk langka, pupuk subsidi. Karena memang selama ini memang ini menjadi alat politik nih kan, untuk merawat konstituen kan, sehingga ada satu yang menyimpan buat konstituennya, ada yang harusnya dapat, nggak ada yang didapat. Tapi kan ini kan kemarin diperbaiki ya. PT Pupuk Indonesia sama Kemenhan bikin semuanya berbasis NIK. Jadi nggak akan bisa tuh lagi nanti tidak tepat sasaran. Orang yang sudah meninggal dengan perbaruan data Dukcapil, dia lebih tepat sasaran. Nah dari situ baru tuh kelihatan pupuk ternyata kebutuhannya sekian. Dan sebenarnya sebagian pupuk bisa dipenuhi di dalam negeri, kecuali jenis-jenis pupuk yang kayak NPK gitu kan memang bahan bakunya kita dari luar. Tapi lebih dari itu sih Mas ya, sebenarnya kalau ini perbaikan data, sistem data, Bisa masyarakat kemana-mana lah ya. Termasuk diantaranya misalnya pos subsidi atas BBM Ya, misalnya. untuk nelayan Atau gitu ya. pos subsidi solar atas murah. LPG misalnya. Ya. Nah, LPG kita tuh Oh, benar. itu subsidinya besar sekali dan Saya mau pernah camping sama teman-teman SMA, orang tua, murid lah gitu ya. Itu ada yang bawa LPG melon 3 biji. Saya mau jadi ketawain. campingnya disubsidi oleh negara gitu. Gue toyor loh. Bawa gas melon 3 biji. Dan itu yang sebenarnya lebih perlu. Jadi kita maksudnya bikinlah pemerintahan yang berbasis data, yang berdasarkan registrasi yang benar. Itu aja suatu yang kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh dengan baik, itu udah Bermanfaat. prestasi Bermanfaat sebenarnya. banget itu. Ngapain bikin hal yang baru tapi registrasinya masih berantakan gitu. Iya, Nah, iya. itulah fungsinya yang dibilang keberlanjutan itu kan artinya Betul. nggak usah bikin track baru, yang sudah ada ditingkatkan, yang nggak bagus ditinggalkan. Kan kira-kira gitu ya. Setuju. Dan terutama terkait dengan data tadi karena Ya. biar bagaimanapun PR ini. Ya, betul. Itu yang perlu diperbaiki dan kita urusannya dengan sekian puluh juta orang, sekian ratus juta orang yang memang punya hak atas hal-hal yang terkait dengan jaminan sosial atau bantuan sosial. Oke. Nah, sekarang soal Sambil minum dong. Oh iya, oke. kopi-kopi. Ya. Ini kopi 2045 TV ini. Waduh. Spesial. Mantap nih. Kembali ke soal pertumbuhan ekonomi nih, Ya. Bang Otak. Dari beberapa paslon kalau di visi misi, sekarang ini kan Pak Jokowi selama 2 periode di kisaran 5% ya, 51, Ya. 52. Kemarin pas pandemi 3,2 dan sebagainya. Nah, ini semua mencanangkan pertumbuhan 6%. Lebih dari 5% lah. Ada yang Ya. 6%, ada yang 7%. Ini gimana Bang Otak? Mungkin nggak? Sebenarnya begini, Indonesia ini unik ya, karena sebenarnya setengah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dikontribusi oleh sektor privat. Nah, sektor privat Belanja yang konsumsi belanja masyarakat ya. namanya. Pokoknya yang nggak nyentuh dengan APBN. Nah, jadi setengah ini sudah bertumbuh sekitar 5% tiap tahun. Konsisten udah sekitar 20 tahun terakhir lah kira-kira 5%. Artinya tinggal belanja pemerintah 2% udah naik gitu ya. Jadi intinya adalah kalau konsumsi masyarakat saja udah bertumbuh 5%, sementara itu setengah dari pertumbuhan ekonomi, berarti pemerintah Harusnya tuh nggak usah ngapa-ngapain, Iya. 2,5% udah di tangan. Ya. Autopilot aja. Ya autopilot aja udah setengah, asal nggak ngerecokin aja ya. Iya. Nah jadi sebenarnya ada basis itu. Nah kalau kita akan menaikkan pertumbuhan ekonomi, berarti kan perlu sumber lain. Nah, saat ini yang menjadi sumber berikutnya itu adalah investasi atau kalau misalnya di istilah ekonominya PMTB, pembentukan modal tetap bruto. Di dalamnya adalah pembangunan infrastruktur, pembangunan kapasitas pabrik lah, mesin dan lain-lainnya. Ya. Nah, ini adalah motor kedua dari ekonomi Indonesia. Kira-kira kalau tadi kan private consumption kira-kira berkontribusi 2% sampai 3%, kira-kira sekitar itu. Kalau investasi itu kontribusinya sekitar 1%. Nah, jadi 3% udah dapat 4% kan? 4%. Nah, oke. Bisa nggak ditingkatkan yang investasi? Bisa, tapi ada syarat-syarat. Tapi sebelum sampai sana, komponen nomor 3 adalah belanja pemerintah. Iya. Nah, ini dia. Belanja pemerintah itu memang bisa ditingkatkan, tapi ada persyaratnya.
penerimaan pajaknya harus naik. Ya. Iya. Nah, kalau misalnya penerimaan 10%. pajaknya masih 10% juga, ya sudah segitu-segitu aja. Oke. Dia akan hanya bisa naik sebesar pertumbuhan ekonomi ya cuma bisa 5%, dan kontribusinya ini nggak nyampe 1%. Kalau kita misalnya bertambah 6% itu syarat rasio pajaknya berapa, Bang? Kira-kira? Lebih pada gini, di negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand ya. Thailand itu rasio pajaknya sekitar 14%. Lebih tinggi dari Indonesia ya? Lebih tinggi dari Indonesia jauh kan. Nah, cuma memang mereka kan negara kecil dan kita negara besar. Nah, jadi ada banyak kesulitan. Tapi intinya di sini yang mau saya sampaikan, untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak, kita perlu terobosan baru. Terobosan baru. Caranya bagaimana? Saat ini penerimaan pajak di Indonesia paling banyak itu adalah pada jejak badan dari perusahaan-perusahaan. Kenapa? Perusahaan ini pasti bayar lah. Kelihatan gitu kan kantornya di mana. Lu nggak bisa lari kemana-mana. Nah, sementara di sisi lain, yang jumlah sumber tapi di sisi lain, kalau nama pajaknya perusahaan, kalau dia lagi untung dia bayar pajak. Kalau dia rugi dia bisa ngeklaim. Iya. Nggak perlu bayar pajak kan? Ya. Nah, jadi sebenarnya sumber pajak di Indonesia ini cenderung inkonsisten, jadi naik turun seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Ada basis satu lagi yang sebenarnya harusnya bisa dikembangkan, yaitu pajak atas individu. PPh 23. Betul, PPh 23. Nah, kalau PPh 23 atau misalnya tadi atas individu, itu kan nggak ada untung sama ruginya, dia kan tetap dapat revenue juga. Nah, kembali lagi, jumlahnya banyak sekali, puluhan juta. Taruhlah sekitar 40-50 juta, ini cukup besar. Tapi kenapa saat ini masih sulit untuk bisa menjangkau ini? Karena data kependudukan kita masih tersebar, Data wajib pajak kualitas itu. pajak. Betul. Jadi kembali Jadi lagi. ya wajib pajak yang nggak bayar pajak lebih banyak ya. Nah, itu makanya kenapa saya katakan tadi, lebih baik program itu diarahkan pada perbaikan kualitas data masyarakat sebelum ngerjain yang lain-lain. Dari perbaikan itu kita bisa tadi mengidentifikasi masalahnya apa, mengidentifikasikan kebutuhannya apa. Kemudian tadi kan, oke, ada sumber penerimaan pajak yang bisa ditingkatkan. Oke, kalau orang mau bayar kita bisa kasih insentif karena kita tahu persis orangnya di mana lainnya. Kemudian dari situ baru kita bisa mungkin bisa terkait dengan pekerjaan, terkait dengan penghidupan yang lainnya. Jadi intinya sebelum bicara yang lain-lain, perbaikin dulu data. Dulu ya. Data Dari data 45 kependudukan. juta wajib pajak perkiraan, itu berapa kira-kira yang sudah menjalankan kewajiban? Nggak nyampe 5 juta kayaknya. Nggak sampai 5 juta? Antara itulah kira-kira, dan kebanyakan memang sudah di, misalnya seperti yang udah dipotong potong pemberi kerja misalnya. Kalau Jadi- PNS? Ya, PNS kembali lagi. 6 juta loh PNS kira-kira tuh. Ya, itu kan sebenarnya mereka bayar pajak tapi kan Dibayarin balik lagi kan, jadi sebenarnya Iya. itu makanya kenapa saya katakan institusinya. bayar. Udah dipotong. Tapi kan balik lagi kan institusinya kan dari penerimaan pajak juga. Jadi Iya, makanya iya, kalau di iya, iya. ekonomi secara murni Zero ya. ya. Jadi sebenarnya yang namanya PNS itu nggak benar-benar bayar pajak karena Iya, balik lagi. penerimaan mereka juga dari pajak. Jadi Iya, kan itu iya. sirkuler jadinya. Gitu. Makanya sebenarnya beban atas penerimaan pajak itu lebih besar akan bergeser atau berada pada sektor swasta. Ya. Harusnya begitu ya. Iya. Bang Poltak ngemeng-ngemeng nih, capres-capres kita sama cawapres-cawapres kita itu penerimaan pajaknya, maksudnya pembayaran pajaknya itu dilaporin nggak sih ke publik? Harusnya kan ada sebelum LHKPN. pendaftaran KPU itu ada LHKPN ya. LHKPN. Nah, jadi itu LHKPN itu memang melaporkan harta. Pajaknya Nah, ini dia. Kayaknya perlu jadi ide Perlu nih ya? ya. Karena seperti misalnya di Amerika misalnya. Di Amerika semua capres itu melaporkan Pajaknya. filing mereka sejak Presiden Truman. Jadi selesai Perang Dunia Kedua, oke, bagian dari menjaga amanah, menunjukkan bahwa menjalankan tugas sebagai pembayar pajak diumumkan, oh ini loh saya bayar pajak. Calon presiden semuanya menunjukkan filingnya kecuali satu, Donald Trump. Karena Dan memang bermasalah, makanya sekarang lagi dikejar-kejar kan. Iya. Tapi semua konsisten dan barangnya dari Harry S. Truman sampai sekarang Joe Biden itu semua diumumkan kepada publik berapa dia bayar pajak. Dan dari situ bisa kelihatan, oke, dia bayar pajak sebesar sekian karena perimanya sekian, hartanya sekian. Oh, ini make sense. Iya, benar. Jadi saya pikir ini sesuatu kita harus ya Coba dilaporin. diusulkan di dalam podcast ini Nggak, kita karena gini mengusulkan. loh, beberapa tender di BUMN atau kementerian gitu kan syarat peserta sekarang harus menunjukkan SPT terakhir perusahaan 2 tahun terakhir. Jadi dia baru bisa ikut tender kalau bisa nunjukin itu udah beres atau belum. Betul. Nah harusnya kan
diperlakukan yang sama ya? Saya rasa- Semua calon-calon itu. Apalagi ini kan menjadi pejabat publik top level kan. Top level. Masa sih apa yang disembunyiin? Iya. Apa emang komit untuk memimpin suatu negara, terbuka aja. Oke, Iya. sama-sama ada solidaritas kepada semua pembayar pajak, Iya. kita semua di sini. Kemudian juga transparansi kepada mereka yang memang belum mampu untuk bayar pajak. Tapi dengan cara seperti itu, saya rasa kita akan punya mekanisme saringan. Siapa orang-orang yang memang punya kelayakan untuk memimpin Indonesia karena Iya. memang dia transparan. Transparan. Kita nggak minta banyak-banyak kok, cuman bayar pajaknya berapa. Dan matching nggak nih antara LHKPN sama, sama gaya sama hidupnya sama gitu kan? ya, itu Sama banyak. Misalnya kan? penerimaan. Karena kebanyakan tuh hartanya tuh Hibah itu dia hibah kan. Makanya saya kalau Warisan, hibah. LHKPN aja nggak cukup. Ya Iya. makanya. Harus lebih jelas lagi, bayar pajaknya berapa, dari situ bisa kita lihat penerimanya berapa. Ya, ya. Nah, Ya, saya berarti ini pikir- usulan nih untuk KPU nih. Saya rasa Pemilu ke depan nih. dan saya rasa itu bukan usulan yang berlebihan ya. Iya. Karena ini terkait dengan top level dari pejabat. Dan itu kan pejabat publik. konsekuensi menjadi pejabat publik. Iya, iya. Harus diketahui publik. Leadership by example. Dia Ya, harus setuju. memberikan contoh dulu. Kalau Masalah sekarang kan pajak baru ini. leadership by leader. Iya. Gak ada example-nya, cuma leader doang. Nah, itu dia. Oke, aduh asik banget nih ngobrol sama Bang Poltak, nggak terasa. Pemirsa yang budiman, netizen yang budiman. Udah 40 menit lebih kita ngobrol dengan Bang Poltak. Seru banget. Yang jelas, mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat buat semua pemirsa 2045 TV. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Nah, Bye. jangan lupa makan siang. Dan susu.